فيما علمتنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وارزقنا علما نافعا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 212. Kita baca dengan qiraah Ibnu Katsir dengan mad jaiz 2 harakat dan mad wajibnya 4 harakat, yaitu pada surah Yunus ayat 26 sampai 33 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Ini tadi bacaan Al-Quran dengan qiraah Ibnu Katsir. Dan pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 27. As-sayyiati jaza'u. Ini tak ketemu jim, ini boleh idgham menjadi as-sayyi'at jaza'u. Kemudian qita'an, tadi kita baca qita'an dengan ta yang disukun, padahal biasanya ta-nya di fathah. Nah, ini qiraah Ibnu Katsir membacanya dengan sukun. Kemudian pada ayat 30, tablu, ini ba-nya boleh diganti ta menjadi tatlu. Dan tentu saja terjemahnya berubah karena hurufnya juga berubah. Kemudian ayat 31 tadi kita membaca al-mait.
Dua kali ya. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Biasanya ya-nya di tasydid mayyit, tapi artinya tidak berubah. Kemudian pada ayat 33, kalimatu rabbik ini boleh dibaca panjang, kalimatu rabbika. Ini semua qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Yunus ayat 26. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, yaitu di dunia, mendapatkan al-husna, yang terbaik, maksudnya surga. Jadi nama lain dari surga adalah al-husna yang artinya terbaik. Wa ziyadah, dan tambahan. Wala yarhaqu, dan tidaklah menutupi wujuhahum, wajah-wajah mereka, qatarun, hitam, wala dhillah, tidak pula kerendahan. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni-penghuni jannah. Hum, mereka itu fiha, di dalam jannah, khalidun, orang-orang yang kekal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, mereka dijamin masuk surga dan nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud ahsanu, berbuat baik, itu berbuat baik pada saat di dunia. Karena perbuatan baik yang dituntut untuk dilakukan adalah di dunia. Adapun kalau di akhirat, sudah tidak ada tuntutan untuk berbuat, tapi adanya pahala atau balasan bagi perbuatan. Yang dimaksud al-husna itu adalah surga. Ini nama lain dari surga. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa sesuatu yang mulia itu biasanya dikasih nama yang banyak oleh orang-orang Arab. Termasuk surga, ini namanya banyak, salah satunya adalah al-husna. Adapun ziyadah, tambahan, ini maksudnya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana taunya? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan penghuni surga, bahwasanya penghuni surga idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalau sudah masuk surga, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian saya kasih tambahan? Maka penghuni surga menjawab, bukankah sudah engkau putihkan wajah kami? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Bukankah engkau sudah selamatkan kami dari neraka? Nah, maka Allah pun membuka hijabnya sehingga mereka melihat Allah. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tambahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam salah satu doa, kita dianjurkan untuk berdoa meminta bisa melihat wajah Allah. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berilah rezeki kepada saya bisa melihat dengan lezat kepada wajahmu dan rindu untuk berjumpa denganmu. Nah, ini doa ma'thur, doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW supaya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu nanti akan dilihat oleh orang-orang beriman saja di akhirat. Tapi kalau orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Karena melihat Allah termasuk nikmat. Dan orang kafir tidak mungkin diberi nikmat. Allah mengatakan pada surah Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguh orang-orang kafir itu dari pemelihara mereka sungguh terhijab. Terhijab maksudnya tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah mata kita melihat yang baik-baik dan membaca Al-Qur'an, membaca kalam Allah, melihat kalam Allah, maka insya Allah nanti di akhirat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan qatar, wajah mereka tidak akan hitam, menunjukkan bahwa besok di akhirat ada orang-orang yang wajahnya hitam. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah pada surat Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Wajah-wajah yang hitam ini wajahnya orang-orang kafir. Wajah-wajah yang putih ini wajahnya orang-orang beriman. Ini surat Ali Imran ayat 106. Nah, maka ini tafsiran untuk kata-kata qatarun atau apa? Hitam-hitam yang ada pada wajah. Adapun zillah, kerendahan, itu maksudnya adalah kesusahan yang nampak pada wajah. Orang susah itu kan wajahnya kelihatan. Orang bahagia, wajahnya juga kelihatan. Karena wajah ini adalah tarjumanul qalb, penerjemah dari hati. Hatinya bagaimana, wajahnya akan tampak. Maka orang baru saja menikah, wajahnya cerah. Kenapa? Karena dia senang. Tapi orang yang baru saja kematian orang, wajahnya kelihatan murung. Kenapa? Karena dia susah. Itulah yang dimaksud dhillah. Kerendahan yaitu kesusahan yang muncul atau yang tampak pada wajah mereka. Nah, mereka tidak akan seperti itu karena mereka adalah ashabul jannah, penghuni jannah. Adapun sebaliknya Allah mengatakan pada ayat 27, walladzina, dan orang-orang yang kasabu, melakukan as-sayyiati, keburukan-keburukan, maka jazaa'u sayyiatin, balasan bagi satu keburukan adalah bimithliha, yang semisal yaitu yang setimpal. Wa tarhaquhum, dan menutupi mereka dhillah, kerendahan, yaitu wajah yang susah tadi. Ma lahum, tidak ada bagi mereka minallahi, dari Allah, min asim, orang yang bisa menjaga. Tidak ada yang bisa menjaga dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama, seolah-olah, ughsyiyat, ditutupi, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, qita'an, dengan potongan-potongan. Itu kalau dibaca dengan ta yang di fathah. Tapi kalau dibaca qita'an, maka artinya potongan, mufrad. Tapi kalau qita'an, potongan-potongan, jamak, ya. Minal laili, dari malam, mudlima, yang gelap. Ulaika, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, mereka kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir melakukan dosa-dosa dan kesyirikan, maka mereka kekal di dalam neraka. Jadi yang dimaksud as-sayyi'at, dosa-dosa, ini maksudnya adalah dosa-dosa plus kesyirikan, kekafiran. Itulah yang diancam kekal di neraka. Adapun orang beriman yang mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan, maka balasannya tidak kekal di neraka, tapi hanya sementara di neraka, kecuali kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dia masuk ke dalam neraka. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, menunjukkan bahwa dosa itu tidak dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Berbeda dengan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada manusia. Kalau ada kebaikan, Allah kasih pahala 10 kali lipat, itu pun minimal. Maksimalnya nggak ada batas. Bisa 70, bisa 700, bisa 7.000, sampai nggak ada batas. Tetapi kalau keburukan, maka satu keburukan Allah balas satu, setimpal. Dan makna seperti ini kita temukan dalam banyak ayat. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 160 yang sudah kita pelajari dulu. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Barang siapa yang datang membawa keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali semisalnya. Jadi satu balas satu, nggak dilipat gandakan. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faedah berikutnya, ma lahum minallahi min asim. Orang kalau sudah masuk neraka, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Alias kalau sudah kekal di neraka, maka kekal terus, nggak bisa keluar. Ini sekali lagi untuk orang-orang kafir. Dan ayat seperti ini kita temukan dalam banyak ayat dengan kalimat yang berbeda. Contohnya pada surah Ar-Ra'du ayat 34. Allah mengatakan, وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Mereka tidak memiliki dari siksa Allah orang yang menjaga mereka. Nah, kalau dalam ayat ini disebutkan min asim, kalau dalam surat Ar-Ra'du miwaqa, tapi maknanya sama. Makanya Quran itu disebut oleh Allah sebagai kitaban mutasyabihan. Kitab yang isinya mirip-mirip. Ayat ini mirip dengan surat yang lain. Meskipun kalimatnya beda. Di sini min asim, di sana min waq. Tapi maknanya sama. Tidak ada yang bisa menjaga seseorang kalau sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, gelapnya wajah mereka, susahnya wajah mereka itu diungkapkan oleh Allah dengan ibarat ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Seolah-olah wajahnya tertutupi oleh potongan malam yang gelap gulita. Kita bisa bayangkan sendiri, kalau pas gelap gulita, wajah orang itu sampai nggak tampak, Pak. Pas oglangan, begitu mati pertama kali, nah itu kan sangat gelap itu. Nah pas gelap itu, istri kita di samping, wajahnya nggak kelihatan. Wajah nggak kelihatan wajah. Wajah sama dengan rambut, sama-sama hitam, karena gelap gulita. Nah, bayangkan gelapnya wajahnya orang kafir saat itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar susah biasa. Kalau kita di dunia lihat orang susah, itu nggak pernah sampai wajahnya hitam gelap, nggak pernah. Nah, maka ini saking dahsyatnya susah di neraka, itu sampai wajahnya gelap, gelapnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Maka ini belum pernah kita dapati di dunia. Orang susah sampai wajah gelap gulita. Belum pernah kita dapati. Ini kondisi di akhirat yang tidak ada di dunia, tidak ada contohnya di dunia, saking dahsyatnya kesusahan di akhirat kelak. Kemudian dari sisi bahasa, ilmu bahasa, kata-kata mudlima yang artinya gelap, ini mensifati kata-kata al-lail, malam, atau mensifati kata-kata qita'an, potongan. Malam yang gelap atau potongan yang gelap dari malam. Nah, di sini tergantung kita membacanya gimana. Kalau dibaca qita'an, potongan, berarti mudlima ini adalah menyebutkan sifatnya qita'an ini. Jadi, lafalnya adalah qita'an, mohon maaf, qita'an mudliman minal lail. Potongan yang gelap dari malam. Itu asalnya. Tapi kemudian minal lailnya didahulukan. Sehingga menjadi qita'an minal laili mudlima. Tapi kalau kita baca qita'an, toknya di fathah. Maka di sini kata-kata mudlima ini bukan mensifati qita'an. Tapi mensifati lail. Istilahnya dalam ilmu bahasa Arab, hal untuk kata-kata lail, ya, kondisinya malam adalah kondisi yang mudlima, gelap gulita. Kenapa? Karena kalau dibaca qita'an, toknya di fathah, ini berarti jamak, dan jamak itu adalah muannats, sementara di sini mudliman ini mudzakkar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya ringkasnya, kalau kita baca qita'an berarti minal laili, dari malam, mudlima dalam keadaan gelap gulita. Kalau kita baca qita'an, potongan, yaitu mudliman, potongan yang gelap, minal laili, dari malam. Demikian apa? Tafsir untuk atau terjemah untuk ayat ini. Kemudian Allah mengatakan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau yang tadi ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jadi Allah bicara yang sebaliknya. Setelah bicara surga lalu bicara tentang neraka. Ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat masani, ayat-ayat yang terulang tetapi dengan makna yang sebaliknya. Bicara surga lalu neraka, bicara kenikmatan lalu kemurkaan Allah. Nah, ini tujuannya supaya manusia ini memiliki dua sifat yang imbang, takut kepada Allah dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat.
Misalnya pada surat Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mengharap dan takut. Mengharap kepada rahmat Allah, takut kepada siksa Allah. Nah, ini dua sifat yang berkebalikan harus imbang. Kalau tidak imbang, maka tidak akan bisa baik kondisi seorang hamba sebagaimana tidak imbangnya dua ekor sayap burung. Kemudian ayat 28 Allah mengatakan, wa yauma, dan ingatlah hari, nahsyuruhum, yang kami Allah akan mengumpulkan mereka jami'a, semuanya. Thumma naqul, kemudian kami berkata, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang syirik, makanakum, tetaplah di tempat kalian, antum, kalian, wahai orang-orang syirik, wa syurakaukum, juga sekutu-sekutu kalian, maksudnya sesembahan-sesembahan kalian. Fazayyalna, lalu kami pun memisahkan, bainahum, antara mereka, antara orang musyrik dengan sekutu-sekutunya. Wa qala, dan berkatalah syurakauhum, sekutu-sekutu mereka atau tuhan-tuhan mereka, ma kuntum, tidaklah kalian, iyana, kepada kami, ta'budun, kalian menyembah. Jadi maksud ayat ini adalah besok di akhirat Allah akan kumpulkan semua manusia, yang baik maupun yang buruk, semuanya dikumpulkan. Makanya hari akhir kiamat itu disebut yaumul mahsyar, hari pengumpulan, karena semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dikumpulkan, Allah akan berkata kepada orang-orang kafir, tetaplah kalian berada di sini, wahai orang-orang kafir dan juga yang disembah. Kenapa disuruh tetap berada di tempat mereka? Supaya pisah dengan orang-orang beriman. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Nah, maka yang masuk neraka oleh Allah disuruh, ayo tetaplah berada di sini, jangan kemana-mana. Nah, setelah mereka tetap berada di situ, di tempat yang Allah sudah tentukan besok di akhirat, lalu fazayyalna bainahum, Allah pisahkan antara orang-orang kafir dengan tuhan-tuhan mereka. Kenapa dipisahkan? Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tuhan-tuhan itu nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak bisa nolong mereka. Kalau dulu di dunia mereka selalu lengket kan, mereka selalu datang setiap minggu kepada arca-arca mereka untuk nyembah, atau kepada gereja-gereja untuk nyembah salib-salib mereka. Nah, nanti antara orang-orang yang nyembah dengan salibnya itu nanti akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipisah supaya apa? Supaya mereka tahu bahwasanya sembahan-sesembahan mereka yang dulu mereka sembah-sembah, yang dulu mereka lengketi, itu terpisah, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Dan makna seperti ini, dipisahkannya orang-orang kafir dengan tuhan-tuhan mereka, kita temukan dalam ayat yang lain. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 166, Allah mengatakan, wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah putus terhadap orang-orang kafir tadi hubungan-hubungan. Orang kafir yang datang ke gereja nyembah salib, berarti ada hubungannya dengan salib tadi. Tapi nanti di akhirat hubungannya putus. Apa hubungan yang tidak putus? Hubungan yang tidak putus adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak putus. Sehingga kita masih nanti bersama Allah. Sebagaimana di dunia kita bersama Allah, di masjid bersama Allah, dalam pengajian bersama Allah, maka besok di akhirat juga akan bersama Allah, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Allah mengatakan pada surat Al-Mumtahanah ayat 3, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Allah akan memisah di antara kalian, yaitu di antara kalian dengan anak-anak kalian dan kerabat-kerabat kalian. Semuanya masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap orang dipisahkan dari yang lain, tanggung jawab sendiri-sendiri, dan orang yang nyembah dipisahkan dari yang disembah untuk menunjukkan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian pada ayat ini Allah jelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah mengatakan, tidaklah kalian dulu menyembah kepada kami. Berarti Tuhan-Tuhan itu mengingkari penyembahan orang-orang kafir kepada mereka. Padahal di dunia, Tuhan-Tuhan itu betul-betul disembah oleh orang-orang kafir. Tapi di akhirat kelak mereka mengingkari. Enggak, kalian enggak pernah menyembah kami.
Nah, makna seperti ini disebutkan juga oleh Allah pada surat yang lain. Surat Maryam ayat 82 misalnya. Allah mengatakan, kalla sayakfuruna biibadatihim. Mereka akan mengkufuri penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada mereka. Wa yakununa 'alaihim didda, dan mereka akan menjadi musuh terhadap mereka yang sudah menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Jadi di dunia mereka disembah-sembah, tapi di akhirat justru akan memusuhi yang nyembah. Nah, ini bedanya kalau kita nyembah sama Allah. Kalau kita nyembah sama Allah, maka Allah tidak akan memusuhi kita, Allah tidak akan mengkufuri penyembahan kita, tapi Allah akan mengakui penyembahan kita. Kalian dulu nyembah saya, nah silahkan sekarang ikut saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 29, fakafa, maka cukuplah billahi, Allah itu syahidan, sebagai saksi, bainana, di antara kita, di antara kami para tuhan-tuhan, wa bainakum, dengan kalian yang menyembah para tuhan tadi. In kunna, sungguh adalah kami, an ibadatikum, dari ibadah kalian kepada kami, laghafilin, sungguh kami lalai. Lalai maksudnya kami enggak tahu kalau kalian dulu nyembah kami. Jadi arca-arca itu besok bisa ngomong, Pak. Sekarang di dunia arca-arca enggak bisa ngomong, tapi besok di akhirat arca-arca itu akan berkata seperti ini. Perkataan arca itu dimulai dari ma kuntum iyyana ta'budun, lanjut fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna nibadatukum al-ghafilin. Nah, sampai kata-kata ghafilin di sini berhenti perkataan arca-arca itu. Ini juga kondisi yang tidak kita temukan di dunia. Di dunia pernahkah kita melihat arca yang disembah itu bisa bicara? Enggak bisa sama sekali. Karena memang dia terbuat dari batu atau dari kayu atau dari besi, ya, enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di akhirat oleh Allah disuruh bicara. Maka arca-arca ini bicara kepada orang-orang kafir yang dulu nyembah. Salib-salib itu nanti akan bicara kepada orang-orang yang dulu nyembah. Mereka mengatakan, kamu dulu tidak pernah nyembah kami. Kalau kamu merasa nyembah kami lalai dari penyembahan kalian. Kami enggak ngerti. Karena memang apa? Benda padat, benda makhluk mati yang tidak bernyawa, enggak tahu apa-apa, enggak melihat, enggak mendengar, enggak bisa bicara, sehingga itulah makna lalai, yaitu tidak ngerti sama sekali kalau kalian dulu sudah nyembah kami. Kemudian Allah mengatakan hunalika, di sanalah, yaitu di akhirat, tablu, mengetahui, kullu nafsin, setiap jiwa, ma aslafat, apa yang sudah dia lakukan di dunia. Aslafa artinya mendahulukan, maksudnya melakukan di dunia. Waruddu, dan mereka dikembalikan ilallahi, kepada Allah. Siapa Allah? Maulahum, wali mereka, al-haq, yang sesungguhnya. Wadalla anhum, dan hilanglah dari mereka makanu yaftarun, apa yang dulu mereka membuat-buat, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunalika tablu, di akhirat nanti semua orang mengetahui apa yang sudah diamalkan. Kok bisa mengetahui? Padahal sekarang saja kita kan lupa amalan kita pekan kemarin, amalan kita bulan kemarin, amalan kita tahun kemarin, kita udah lupa. Tapi besok di akhirat semua orang mengetahui apa yang sudah diamalkan di dunia. Kok bisa? Nah, di sini kata-kata tablu bisa dibaca tatlu. Kalau dibaca tatlu artinya membaca. Membaca apa? Membaca catatan amal. Berarti tahunya amal yang sudah kita lakukan karena disuruh membaca catatan amal. Nah, maka di sini pentingnya ilmu qiraat. Dari ilmu qiraat kita bisa mengetahui tafsir lebih mudah. Tablu, mengetahui. Dari mana taunya? Karena tatlu, karena membaca. Nah, membaca catatan amal, baru ngerti. Oh, ternyata dulu saya beramal begini, saya beramal begini, saya beramal begitu. Ingat semua yang kita amalkan, akan kita ingat. Kalau sudah apa? Kita buka catatan amal kita masing-masing. Catatan amal dibuka, disebutkan oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 13. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami akan keluarkan untuk manusia besok pada hari kiamat satu kitab catatan yang dia dapati dalam keadaan terbuka. Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu sendiri. Jadi masing-masing kita disuruh buka, masing-masing kita disuruh membaca.
Dibuka oleh Allah dan disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita mengetahui apa yang sudah kita lakukan di dunia. Karena itu kaum muslimin, kalau kita tidak pengen susah besok di akhirat, maka catatan amal jangan diisi yang jelek-jelek. Kalau diisi jelek, nanti kita buka susah sendiri kita. Waduh, saya dulu ngamal gini, ngamal gini, ngamal gini. Tapi kalau catatan amal kita baik, senang nanti. Oh, saya dulu melakukan begini, salah melakukan ini. Jadi ini ayat-ayat begini, ini semestinya menghasung kita untuk semangat dalam beramal kebaikan dan menghasung kita untuk menghentikan keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan. Hentikan, karena nanti kita akan susah sendiri kalau kita membaca catatan amal kita masing-masing. Allah katakan ruddu, semuanya dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan untuk apa? Untuk dihisab. Sebagaimana disebutkan pada surat yang sering kita baca, surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang akan menghisab mereka. Jadi dikembalikan kepada Allah bukan untuk sia-sia, tapi dikembalikan untuk dihisab. Dibalas amalnya masing-masing. Amal baiknya dibalas baik, amal buruknya dibalas buruk. Kemudian wadalla anhum ma kanu yaftarun. Adapun yang mereka buat-buat, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah-sembah itu, yang mereka dakwakan sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan, itu akan lenyap semuanya, akan hilang semuanya. Tidak akan ada wujudnya, akan tidak bisa membantu terhadap mereka sama sekali. Padahal mereka dulu di dunia mengharapkan akan dibela oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Apa kata orang kafir terhadap sesembahan mereka? Mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Tuhan-Tuhan ini akan menjadi pembela kami nanti di hadapan Allah di akhirat. Surat Yunus ayat 18 sudah kita baca dulu pada pertemuan sebelumnya. Nah, itulah ucapan orang-orang kafir atau keyakinan orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tapi ucapan itu nanti akan lenyap semua. Karena ternyata Tuhan-Tuhan tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Karena itu pada ayat berikutnya Allah menyadarkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah katakan, qul, katakanlah wahai Nabi, man, siapakah yarzuqkum yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i, baik dari langit, wal ardi, maupun dari bumi. Jadi orang-orang kafir zaman dulu, itu kalau ditanya, siapa yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi? Maka mereka sepakat mengatakan, ya Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah, itu rezeki dari langit. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah. Nah, itu rezeki dari bumi. Nah, maka di sini disebutkan minas sama dari langit yaitu air hujan, wal ardi dan dari bumi yaitu tumbuh-tumbuhan. Siapa yang memberikan rezeki itu? Orang-orang kafir mengakui Allah. Jadi mereka mengakui bahwa yang menguasai alam semesta itu Allah. Itu orang-orang kafir zaman dulu ya, di masa Nabi SAW. Orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir zaman dulu itu punya tauhid rububiyah. Mengakui bahwa Allah itu Rabb, Allah itu penguasa alam semesta. Tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Mereka tidak menyembah Allah secara mengesakan, tapi menyembahnya malah banyak Tuhan. Padahal tauhid itu ada dua macam, ada tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah. Dua-duanya harus dimiliki. Kalau kita hanya mempunyai tauhid rububiyah, ngakui bahwa yang menguasai alam semesta Allah, tapi tidak tauhid uluhiyah, yaitu nyembah kepada banyak Tuhan. Ini enggak ada gunanya. Ini kalau masuk di alam akhirat disebut kafir kayak begini. Kenapa? Karena tauhid yang wajib dua, uluhiyah sama rububiyah. Kalau mau ditambah lagi tauhid asma wa sifat, mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi sebenarnya tauhid asma wa sifat ini sudah masuk pada tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah, bisa dimasukkan pada pembagian sebelumnya. Allah bertanya lagi, amman atau siapakah yamliku yang menguasai as-sam'a pendengaran wal absar dan penglihatan-penglihatan. Waman dan siapa pula yukhrijul hayya yang bisa mengeluarkan yang hidup minal mayyit dari yang mati. Wa yukhrijul mayyit dan mengeluarkan yang mati minal hayyi dari yang hidup. Waman dan siapa pula yudabbirul amr yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun, maka mereka orang-orang kafir akan menjawab Allah. Allah yang melakukan itu semua. Nah, ini dalilnya
Bahwasanya orang-orang kafir zaman dulu mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai penguasa alam semesta. Sayangnya mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak memiliki tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang dimiliki oleh orang-orang kafir tauhid rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengakui Allah penguasa alam semesta. Uluhiyah itu menyembah Allah semata-mata. Nah, mereka nggak memiliki tauhid uluhiyah. Karena kalau ditanya Tuhan ada berapa? Mereka jawab ada 7 Tuhan. Di mana saja Tuhannya itu? 1 di langit, itu Allah. Yang 6 ini di bumi. Nah, itu berarti tidak memiliki tauhid uluhiyah. Kalau tidak memiliki tauhid uluhiyah, hanya punya tauhid rububiyah, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat manusia tapi cuma separuh badan, apa bisa hidup? Manusia tapi dari perut sampai kepala tok, ya nggak bisa hidup. Atau dari kaki sampai perut tok, ya nggak bisa hidup. Ini dua adalah apa? Satu benda yang harus bersambung. Kalau tidak disambung ya tidak hidup. Nah, maka inilah apa makna dari ayat ini, yaitu mereka mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa alam semesta, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang semestinya disembah sendiri. Adapun di sini disebutkan yukhrijul hayya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Contohnya ayam dikeluarkan dari telur. Telur itu sesuatu yang mati. Keluar darinya sesuatu yang hidup, yaitu ayam. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya Allah. Yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya telur keluar dari ayam. Ayam ini makhluk hidup, makhluk bernyawa. Keluar dari duburnya telur. Nah, itu benda mati yang enggak bernyawa. Nah, maka siapa yang bisa melakukan itu? Allah. Boleh juga ditafsirkan al-hayy, ini orang hidup, maksudnya orang beriman. Minal mayyit, dari orang mati, artinya dari orang kafir. Siapa yang melahirkan bayi yang beriman dari orang tua yang kafir? Contohnya misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bapaknya itu adalah dia tokoh munafik, tapi anaknya seorang sahabat Nabi. Nah, ini contoh ada orang beriman lahir dari orang tua yang kafir. Berarti sebaliknya, yukhrijul mayyita minal hayy, melahirkan yang mati yaitu orang kafir dari orang tua yang beriman. Orang tuanya beriman tapi anaknya kafir. Bisa saja seperti itu. Misalnya, ya beberapa sahabat Nabi SAW, berarti mereka semuanya adalah orang-orang beriman. Tapi mungkin punya anak, tapi anaknya kemudian kafir. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, katanya punya anak yang kafir. Tapi meskipun akhirnya masuk Islam, tapi sebelumnya dia kafir. Itu berarti yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian di sini Allah bertanya kepada orang-orang kafir, "Faqul," maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, "afala tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah? Kalau sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb, kenapa tidak takut untuk menyembah Allah saja, sehingga menyembah Allah saja? Tidak takut dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikum, maka itulah Allah, Rabbukum, pemelihara kalian, al-haq, yang sebenarnya. Famada, maka tidak ada ba'dal haqqi, setelah kebenaran, illa dhalal, kecuali kesesatan. Fa'anna, maka bagaimana tusrafun, kalian bisa dipalingkan. Maksudnya dipalingkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah mengakui tauhid rububiyah, kenapa tidak sekaligus mengakui tauhid uluhiyah? Kok bisa gitu loh? Gak masuk akal gitu. Kalau ditanya, siapa yang kasih rezeki kalian? Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Tetapi yang disembah malah selain Allah. Ini kan gak masuk akal sama sekali. Kita kalau pakai akal yang lurus, akal yang bersih, tidak akan melakukan seperti itu. Kita dikasih orang sesuatu, tapi berterima kasihnya kepada orang lain yang tidak memberikan kepada kita. Kan masuk akal. Kita ketemu 2 orang. Satu orang kemudian keluarkan duit 100.000. Ini Pak, untuk antum hadiah. Nah, tiba-tiba kita bilang kepada temannya, terima kasih. Ini lucu. Yang ngasih ini yang mestinya diterima kasihi. Kok malah yang sebelahnya yang tidak ngasih apa-apa yang terima kasih. Nah, sama dengan orang-orang kafir ini. Mengakui Allah sebagai Rabb,
Tapi ternyata yang disembah harian itu malah Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak bisa mengatur alam semesta ini. Tetapi kalau mereka susah, barulah mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Kemudian di sini Allah sudah menegaskan setelah kebenaran berarti adalah kesesatan. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran berarti sesat. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah itu sangat bangga dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak menerima pemahaman-pemahaman sesat dari ahli bid'ah. Pemahaman-pemahaman syiah kita nggak terima. Pemahaman-pemahaman mu'tazilah kita nggak terima. Pemahaman-pemahaman khawarij kita nggak terima. Kenapa? Ini dasarnya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Kita sudah punya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ngapain pakai ulama-ulama syiah, ulama-ulama sesat? Nggak pakai kita. Kita pakainya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena sudah punya kebenaran. Maka nggak perlu kepada kebatilan. Karena itu dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kalimatnya seorang penyair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha syair." Kalimat yang paling jujur yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimatul Labid. Kalimatnya Labid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namanya Labid. Dia mengatakan, "Ala kullu syai'in ma khalallah batilu." Segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Sama dengan tadi, segala sesuatu selain kebenaran yang datang dari Allah berarti apa? Kesesatan. Nah, maka ini maknanya mirip dengan ayat ini. Ma khalallah batil, ma khalal haqqi dhalal. Selain Allah batil, selain kebenaran yang datang dari Allah berarti kesesatan. Ayat terakhir, Allah mengatakan, kadzalika seperti itulah haqqat pasti kalimatu rabbika, ketetapan pemeliharamu, 'alal ladzina fasaku, kepada orang-orang yang fasik. Fasik di sini maksudnya kafir. Kenapa Allah memberikan ketetapan kepada mereka? Annahum, karena mereka, atau gara-gara mereka, atau dengan sebab mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Maksudnya mereka mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini adalah ketetapan Allah akan menyiksa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir karena mereka mati dalam keadaan kafir tersebut. Andaikan ada orang yang mati dalam keadaan beriman, maka selama dia hidup kafir tapi pas matinya beriman, itu tidak akan mendapatkan ketetapan siksa dari Allah. Tapi kalau sampai mati kafir, itulah yang mendapatkan kalimatu rabbik, ketetapan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan siksa ini disebutkan pada surat yang lain. Pada surat Hud ayat 119. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurnalah ketetapan pemeliharamu. Apa ketetapannya? La amla'anna jahannam, sungguh betul-betul akan kami penuhi neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia semuanya, maksudnya yang kafir. Jadi Allah sudah menetapkan bahwasanya orang-orang kafir, baik jin maupun manusia, nanti masukkan dalam neraka jahanam sampai jahanam penuh. Itulah ketetapan Allah. Nah, ketetapan itulah yang dimaksud pada ayat ini tadi. Kalimatu rabbik, ketetapan pemeliharamu, yaitu orang kafir dan masukkan dalam neraka. Itu sudah pasti. Pasti untuk siapa? 'Alal ladzina fasaku, untuk orang-orang kafir. Kenapa mereka dipastikan masuk ke dalam neraka? Gara-garanya annahum la yu'minun, gara-gara mereka tidak beriman, maksudnya mati dalam keadaan tidak beriman atau mati dalam keadaan syirik, maka tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga makna ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan syirik. Maka kalau mati syirik sudah, nggak bisa diharapkan masuk surga, nggak bisa. Contohnya siapa? Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib, paman Nabi yang Masya Allah, ketika Nabi berdakwah itu yang membela Abu Thalib. Orang-orang nggak berani untuk membunuh Nabi Muhammad, gara-gara masih ada Abu Thalib.
Ketika Abu Talib sudah mati, nah baru orang kafir itu mikir, ini Abu Talib sudah mati, yuk kita bunuh Muhammad. Makanya Nabi Muhammad terpaksa hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Pembelanya sudah mati, yaitu Abu Talib. Tapi Abu Talib yang membela dakwah Nabi dan mengakui Nabi ini seorang Nabi, ternyata dia matinya kafir. Maka Abu Talib tidak bisa masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan Allah. Ini dia kalimatnya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Pasti mendapatkan siksa dari Allah. Siapa? Alal ladzina fasaku, bagi orang-orang yang kafir. Gara-gara apa? Annahum la yu'minun. Gara-gara mati tidak beriman, alias mati masih membawa syirik. Contohnya Abu Talib. Dari mana taunya Abu Talib itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati dalam keadaan syirik? Dari Quran dan hadis. Quran mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sepakat ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di sini Abu Talib. Berarti Abu Talib enggak dapat hidayah sampai mati. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Abu Talib menjelang mati didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wahai paman, ay ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan satu kalimat saja la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini satu kalimat yang besok di hadapan Allah saya akan bisa membela engkau. Jadi seandainya Abu Talib sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, itu bagi dia sudah cukup. Kenapa? Dia sudah mengimani atau meyakini atau membela Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sayangnya belum mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu, ini Muhammad ini keponakan saya, ini Nabi ini. Dia membawa risalah dari langit ini. Tapi suruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Akhirnya kalimat terakhir dia mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Saya, kata Abu Talib, berada di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala. Kemudian mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Surat Qasas ayat 56 dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Maka kalau ada penjelasan mengatakan Abu Talib itu penghuni surga, ini jelas salah. Salahnya dari sisi satu, bertentangan dengan ayat ini. Dua, bertentangan dengan ayat tadi, surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Tiga, bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa perkataan terakhir Abu Talib adalah saya berada di atas agama kakek saya Abdul Muttalib, bapak saya Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3884. Adapun ada riwayat katanya seorang sahabat Nabi bersumpah, demi Allah saya mendengar Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya. Itu hadisnya tidak sahih, disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitabnya Kitab Tarikh Ibnu Ishaq. Tidak sahih. Sehingga sesuatu yang tidak sahih tidak bisa dijadikan dalil, apalagi bertentangan dengan 3 dalil yang sudah kita sebutkan tadi. 2 ayat Quran sama 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil